Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah amma ba'du. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman semua di hari ke-17 ini. Semoga kalian semua lancar ya, gak ada yang mokel ya. Gue ucapkan selamat datang di program 30 hari 30 kisah bersama Haytom Production. Ya, hari ini gue akan kembali menemani kalian bercerita tentang tokoh, event, apa dan sebagainya yang berhubungan dengan agama kita, yaitu agama Islam, spesial untuk menemani kalian di program 30 hari 30 kisah khusus di channel YouTube Haytom Production. Jadi, kalau misalnya kalian ada ide mau cerita tentang apa, silahkan komen di kolom komentar. Boleh DM kita, boleh DM gue, boleh kalian komen juga di Instagram kita. Semuanya bebas ya. Kalian mau cerita tentang apa, silahkan. Ya. Hari ini gue akan bercerita tentang salah satu tokoh yang mempunyai kisah yang sangat menarik, kisah yang sangat interesting ya. Gue sempat bercerita tentang orang ini di hari-hari pertama, tapi gue nggak cerita tentang orangnya. Gue bercerita tentang salah satu tokoh yang punya korelasi dengan tokoh ini. Ya, tokoh ini bernama Marwan bin Hakam. Ya, seperti yang kita tahu, Islam itu memiliki beragam tokoh ya dengan kisah menarik ya. Banyak banget cerita yang belum diketahuin sama banyak orang ya. Mungkin salah satunya ya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam yang merupakan sahabat dari baginda Rasulullah SAW. Dengan kisah yang sedikit kontroversial ya. Marwan bin Hakam ini tuh dikenal sebagai tokoh yang jago dalam berpolitik pada zaman Rasulullah SAW. Reputasi sosok Marwan bin Hakam sebagai politikus ini itu udah nggak diragukan lagi karena banyak cendekiawan yang menjulukinya sebagai Machiavelli-nya Islam. Ya gila, Machiavelli-nya Islam. Karena sifat pragmatisnya dengan melihat situasi, menguntungkan pihaknya menjadi model utamanya sebagai seorang politikus. Keahlian sosok Marwan bin Hakam dalam berpolitik itu bahkan membuat Rasulullah SAW itu agak kesal sama dia dan bersabda bahwasanya Marwan itu adalah tokoh, adalah pohon terkutuk dalam sejarah Islam. Maka dari itu gue akan mengajak kalian ke sedikit latar belakangnya. Marwan bin Hakam, dia berasal dari keluarga terkemuka kaum Quraisy yang memiliki pengaruh besar di Mekah. Ayahnya bernama Hakam bin Abi al-As, itu adalah seorang bangsawan Quraisy. Sementara ibunya itu datang dari keluarga yang ada hubungan dengan khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Keluarga Marwan bin Hakam ini juga mereka itu udah memeluk Islam atau mereka tuh keluarga mu'alaf ya, setelah adanya penaklukan kota Mekah setelah Fathu Makkah. Ya. Dia itu berasal dari keluarga yang pintar lah, intelektual, cendekiawan, tinggi, yang membuat kecerdasannya itu dimanfaatkan olehnya sebagai kekuatannya di bidang politik. Ya. Ia juga menggunakan intelektualnya itu digunakan oleh Khalifah Utsman bin Affan ya, menjadi sekretaris untuk menyusun mushaf Al-Quran. Ya puncaknya dia mendapatkan jabatan politik yang sangat strategis di Khalifah dinasti Umayyah ya, melahirkan Trah Marwani dalam keluarga kerajaan di dinasti Umayyah ya. Trah Marwani ini disabdakan oleh Rasulullah sebagai pohon terkutuk dalam sejarah Islam karena melahirkan pemimpin-pemimpin yang kontroversial gitu. Jadi Machiavelli-nya Islam ini tuh dia dimulai ketika Sayyidina Utsman bin Affan pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diusir dan Umar akibat ulah ayahnya ya. Ayah Marwan bin Hakam itu tuh membocorkan strategi umat Islam dalam suatu perang kepada kafir Quraisy. Oleh karena itu ya harus dihijrahkan, dipindahkan ke kota Taif ya. Sayyidina Utsman bin Affan itu kemudian memulangkan Marwan bin Hakam dan keluarganya ke Madinah dan melakukan rehabilitasi nama baik keluarga mereka. Ya, Marwan setelah itu ya langsung dilantik
oleh Sayyidina Utsman menjadi pengurus Baitul Mal. Ya, sekarang itu kalau misalnya Baitul Mal itu bahasanya tuh kayak bank lah, bank negara, ya, Baitul Mal. Kemudian dia diangkat sebagai gubernur daerah Fors. Nah, reputasi Marwan bin Hakam akhirnya melonjak dengan sangat cepat yang membuat Sayyidina Utsman mengangkatnya sebagai sekretaris khalifah. Ketika menjadi sekretarisnya Sayyidina Utsman, ya, sikap Marwan bin Hakam itu akhirnya menjadi sangat loyal kepada Sayyidina Utsman hingga akhir hayatnya ketika para kaum Quraisy itu mulai menarik dukungannya dari sosok Marwan bin Hakam. Ya, pada akhir kekuasaannya Sayyidina Utsman, ia dianggap mengalami semacam turbulensi karena dianggap melakukan nepotisme ataupun menguntungkan pihak kerabatnya sendiri. Ya, mulai muncul perlawanan dari para kelompok Quraisy, termasuk juga dari pihak Khawarij yang membuat situasi itu menjadi kayak genting, situasinya tuh jadi kayak panas. Gitu. Para pemberontak itu, para Khawarij kemudian menyerbu Madinah untuk menyampaikan tuntutan kepada Sayyidina Utsman yang dianggap bahwasanya terdapat tindakan nepotisme. Marwan yang menjadi sekretaris Sayyidina Utsman menyarankan untuk memerangi dan mengambil jalan keras terhadap mereka, namun ditolak oleh Sayyidina Utsman. Keinginannya dia itu apa ya? Agar penyampaian tuntutan ini dapat diambil melalui jalan musyawarah dan mufakat agar kelompok ini tuh ya gagal. Ya. Marwan akhirnya menjabat waktu itu dia sebagai sekretaris, dia memainkan peran dengan cerdik, dengan apa ya? Bahasanya tuh apa? Kayak penuh taktik lah. Dia membuat surat palsu kepada gubernur Mesir ya untuk melakukan tindakan keras kepada para Khawarij. Ya. Para Khawarij ini ya yang sudah damai kembali ke Madinah untuk menuntut Sayyidina Utsman dengan membawa pedang yang kemudian ditenangkan oleh Sayyidina Utsman lagi. Ya. Namun sekali lagi ya Marwan bin Hakam ini tuh kayak apa ya? Ya kontroversi lah, provokasinya banyak ya. Dia mencaci para pemberontak sehingga menjadi situasi panas ya, hingga berujung pada pembunuhan sosok Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Kematian sosok Sayyidina Utsman ya, itu memunculkan apa? Memunculkan perang Jamal. Yang ingat di hari-hari pertama gue cerita tentang apa? Latar belakangnya ada di sosok kematian Sayyidina Utsman. Ya. Yang kita tahu perang Jamal itu kan perang saudara pertama ya antara Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Ali yang akhirnya diangkat menjadi khalifah. Ketika perang berlangsung ya, Marwan mendukung posisi Aisyah untuk mengusut pembunuhan Utsman dulu bersama Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Akan tetapi Marwan itu malah memanah Thalha karena dianggap sebagai orkestrator pembunuhan Utsman, ya, walaupun satu pihak dengan sosok Sayyidatina Aisyah. Ia kembali menunjukkan kecerdasannya, kecerdikannya dengan memanah Thalha ketika perang hampir selesai dan tidak ada yang melihat kelakuan Marwan diketahui oleh Sayyidina Ali. Kemudian ya dimaafkan lah. Terus akhirnya intinya ya Sayyidina Ali diangkat menjadi seorang khalifah. Marwan bin Hakam itu ditawari posisi penting oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga berbelok arah bahkan memerangi Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Beberapa sejarah, beberapa riwayat, beberapa cerita itu bahkan mencatat bahwasanya Marwan bin Hakam itu sering sekali mencaci Ali bin Abi Thalib dan keluarganya termasuk Hasan dan Husain. Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian ia terpilih menjadi khalifah menggantikan Ali yang meninggal, memberikan Marwan bin Hakam posisi sebagai wali negeri Madinah dan membuatnya iri. Tuh, dia jadi kesal Marwan bin Hakam. Provokasi dilakukan kembali oleh Marwan bin Hakam ya, kepada Abdullah bin Zubair yang untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid yang tidak menginginkan perpecahan memulai perundingan dengan Marwan mempengaruhi Abdullah bin Zubair agar menolak yang namanya negosiasi. Dia nggak mau berunding. Perang terus berlangsung hingga Yazid meninggal dunia, kemudian dinasti Umayyah mengangkat Muawiyah kedua, dan Abdullah bin Zubair diangkat sebagai pihak memberontak. Marwan itu cerdas, pinter dia taktik dalam memanfaatkan situasi dengan menolak membaiat Abdullah bin Zubair
dan menunggu Muawiyah kedua hingga mereka semuanya tewas. Umat Islam yang saat itu bimbang dengan kekosongan pemimpin dan akhirnya menunjuk Marwan bin Hakam sebagai khalifah dinasti Umayyah dan mendapatkan posisi yang selama ini dia inginkan. Ya. Di sini gue akan ngambil cerita bahwasanya kita harus menjauhi sikap adu domba dan harus tetap optimis akan semua kesempatan. Dari cerita ini, ya, kita dapat menyimpulkan bahwasanya sikap adu domba ya, akan hanya membuat kita hancur dan mengambil perpecahan di dalamnya. Ya, oleh karena itu, janganlah berpecah-pecah dan mencegah adu domba antara teman. Ya. Kerabat kita, saudara kita, pertemanan kita, khususnya sebagai kaum muslim yang menjadi saudara seiman, ya, itu harus menjadi teman rangkul kita. Jangan sampai kita jadikan mereka musuh hanya karena kita melihat kelemahan di dalamnya. Ya, gue harap kita bisa mengambil pelajaran dari cerita sosok provokasi Marwan bin Hakam, bahwasanya mengadu domba untuk mendapatkan keinginan kita sendiri, itulah perilaku yang sangat tercela. Ya, gimana menurut kalian tentang cerita sosok Marwan bin Hakam? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Hitam Production. Jangan lupa follow kami juga di semua media sosial, Instagram, YouTube, dan TikTok. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Muhammad Atsir, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.